Udah belum, Miss? Kamu pakai handfree toh? Enggak, Bluetooth? Miss. Oh ya wes, terserah gimana sayang. Halo, Miss. Nah, kenapa sayang? Udah jelas. Tidak jelas tapi nggak apa-apa. Kenapa sayang? Gini, Miss, kan aku mau nge-break, Miss, tapi masih aku kan ada masalah sama imigrasi. Kemarin kan ketangkep waktu part time kan, Miss. Aduh. Terus kalau nge-break itu nanti bisa pulang ke Indo apa enggak, Miss? Ketangkep karena Part time. biasanya kalau kasusnya belum selesai kamu nggak bisa pulang sayang. Oh, Nah, kenapa kamu mau nge-break? soalnya aku garis 2, Miss. Terus Garis 2 itu apa? Hamil. Lah gue partai mau kok iso hamil. Enggak, Miss, part time-nya aku di toko, cuman aku kan udah KB, Miss, minum pil KB yang dari beli di Mbak Indo itu loh, Miss. Terus nggak taunya ya aku punya cowok di sini, Miss, di Hong Kong. Terus aku udah minum pil KB tapi taunya telat datang bulan. Terus aku cek itu garis 2 lah. Kemarin hari Sabtu aku minum obat penggugur kandungan, Miss, tapi kondisiku lemah, kayak lemes, terus di perut itu masih sakit gitu, Miss. Aku niatnya mau nge-break kan, pengen istirahat di rumah gitu, makanya tapi masih punya masalah sama imigrasi itu. Loh kamu udah hamil kok malah diminumin obat tondo? Soalnya belum siap, Miss. Lah belum siap kok iclik. Ya kemarin udah minum pil KB itu, Miss, yang beli di Mbak Indo 1 bulan. Iya, tapi kan itu, beli Miss. pil KB kan nggak jaminan, nggak meteng tondo. Aku udah di rondo pirang-pirang tahun juga meteng gi. Kenapa? Ya karena nggak iclik. Kalau belum siap punya anak, ya ojo iclik. Oke, nggak bahas itunya. Udah nggak bahas itunya. Pertanyaan saya, di rumah masih punya suami nggak? Enggak, aku janda, Miss. Kamu janda, oke. Lah janda kan nggak masalah toh nak. Lah kamu udah dosa iclik ke dosa gua Terus sekarang kamu posisinya sakit, nggak stabil. Iya, Miss, tapi masih maksa tetap kerja. Iya, itu kan nggak ada orang tahu bahwa kamu hamil. Pertanyaan saya, seandainya kamu hamil, kalau kamu nggak buang, itu sakitnya itu. Karena gini loh dok, saya tidak pernah membuang bayi ya. Tetapi orang bilang melahirkan itu lebih baik daripada membuangnya. Karena sakitnya itu 7 kali lipat daripada melahirkan. Kamu sudah punya anak belum sayang? Udah 1, Miss. Cowokmu orang Indonesia atau orang Hongkong, orang hitam atau orang putih? Orang Indo. Arek peperan? Iya. Oke. Cowokmu tahu kamu hamil sayang? Tahu, Miss, dia yang kasih obat. Astagfirullahaladzim. Jadi wong lanang kuwi sing ngekei obat? Iya, aku juga nggak tahu kalau efeknya itu sampai berhari-hari. Itu kan aku minum pas hari Sabtu ya, Miss. Aku pikir hari Sabtu Minggu, hari Seninnya udah membaik itu, Miss. Tapi ternyata sampai sekarang itu masih sakit di perut, Miss. Terus aku juga periksa, kan aku punya asam lambung, Miss. Aduh. Kalau waktu setiap kali makan minum itu kan muntah terus kan, Miss. Terus akhirnya aku kemarin dari apa ya, Miss, ya, tanggal 14 kayak 3 hari yang lalu, Miss, awan periksa, terus katanya asam lambungnya naik gitu. Terus udah disuntik sama dikasih obat, tapi juga sampai sekarang belum stabil. sembuh, Miss, masih sakit. Iya. Oke, asam lambung Terus, juga karena pikiran nak. Hari ini sebenarnya kan aku waktunya tanda tangan di imigrasi itu tanggal 8. Tapi karena aku dari tanggal 8 itu udah ngerasain sakit kan, Miss. Aku minta waktu diundur, terus dikasih waktu tanggal
tanggal 14 itu kan aku nggak kuat bangun sama sekali kan Miss. Terus dikasih waktunya hari ini, tapi hari ini aku juga kalau buat jalan lama gitu juga nggak kuat Miss. Terus aku tadi telepon sama imigrasi lagi, aku minta waktu lagi, dikasihnya sampai besok gitu. Tahu nggak kalau panggilan ke imigrasi 2-3 kali 4 kali nggak dipenuhin, kamu dijemput loh, dijemput imigrasi sama polisi di rumah majikan loh. Gitu ya Miss? Iya, panggilan imigrasi polisi itu kalau berkali-kali nggak show up itu dijemput sayang. Soalnya aku ya itu tadi Miss, kalau buat jalan. Cowokmu Apa suruh lama? nemani ke besok daripada terjadi sesuatu sama kamu. Tadi udah Miss, aku udah minta dia tapi nggak direspon. Karena saya takutnya Nek, kamu malah mau ngebreak, timbul masalah baru. Kamu tinggal di mana? Kalau kamu ngebreak, tasut, buang kayak gitu, itu nyawamu bisa diambil juga sama dia, Nduk. Karena resiko melahirkan adalah kehilangan nyawa. Apalagi resiko membuang nyawa. Tapi ya misalnya aku juga nggak tahu kalau efeknya sampai kayak gini gitu Miss. Kamu rumahnya mana sayang? Di sini. Cingyi. Terus kamu ke Cungkuan O. Iya. Aku banget kan Miss. nyuruh orang nemenin kamu, atau kamu sebenarnya naik taksi aja nak? Naik taksi aja ke? Naik taksi aja deh sayang. Terus nanti sampai di imigrasi tak suruh orang nemenin kamu. Nggak pernah naik taksi Miss. Nggak apa-apa. Kamu ketik itu di imigrasi, alamat imigrasi, terus naik taksi nah. Mungkin 200-an, 300-an nggak apa-apa daripada kamu sakit. Kan nggak usah jalan. Miss. Daripada kamu digerebek polisi loh. Maksudnya digerebek itu dijemput langsung ke rumah majikan loh. Karena kamu udah mangkir berkali-kali. Iya. Butuh orang untuk nemenin kamu di imigrasi nggak sayang? Aku kayaknya ditemenin Miss. Ya udah, tak suruh admin simpen nomormu ini. Nek kamu sebelum nyampe imigrasi kamu naik taksi, kamu ngomong sama Miss Yuni. Iya Miss. Nek enggak kamu tanya alamatnya dalam bahasa Cina, kasihkan tukang taksinya ke imigrasi. Kamu harus sedia uang loh tapi ya. Iya Miss. Terus nyampe di imigrasi sana, tak suruh anak boarding house untuk nemenin kamu. Iya Miss, makasih ya Miss. Tapi gini Nduk, kamu ditangkapnya dalam proses imigrasi itu kapan? Kenapa kamu ditangkap? Part-time di restoran di toko Indonesia atau bagaimana? Aku di ini Miss, di toko toko orang sini, tapi dia itu nikah sama orang Indo gitu. Iya, kan part-time di toko Indonesia. Di bulan Februari Miss. Kasus masih panjang itu Nduk, bisa 6 bulan sampai 1 tahun sampai 2 tahun itu. Oh, gitu ya misalnya aku kayak apa ya, rasain fisik aku udah kayak nggak kuat gitu, pengen istirahat aja di rumah. Tapi kalau break nggak bisa pulang, aku juga aku takut kan. Pastinya kamu nge-break nggak bisa pulang. Di luar. Nggak bisa, kamu tinggal di luar. Terus tasut kamu terjadi sesuatu sama kamu, dalam tanda kutip apapun sakit, nggak ada asuransi buat kamu. Nggak ada asuransi buat kamu. Yes. Jadi itu sangat susah sekali. Kalau aku masih kayak gini terus, apa sebaiknya ngomong sama majikan ya Miss? Kamu kerja di situ berapa lama Nduk? 5 tahun. Oh, lebih baik ngomong sama majikan karena kamu nggak bisa dipecat. Soalnya majikanku juga itu sih Miss, dari aku hari Rabu aku mulai ngerasa sakit itu udah kayak mereka itu nggak peduli gitu kan Miss. Terus aku bilang aku istirahat dari Sabtu sampai
hari Minggu aku nggak kerja, aku bilang gitu, tapi mereka itu kayak marah-marah terus kan Miss. Ya kan mereka nggak peduli kamu hamil sayang. Ya mereka marah wajar Mereka dong. nggak tahu, iya. Maksudnya kalau aku kan sakit, maksudnya nggak kuat aktivitas gitu. Aku bilang Resikomu, minta izin resikomu hari sayang. ini gitu. Resikomu. Itu resiko kamu hamil, kerja di Hong Kong, terus kamu buang kehamilanmu. Kalau kamu nggak buang kehamilanmu, saya masih bisa memperjuangkan kamu. Kenapa? Orang hamil nggak boleh dipecat. Tetapi kalau kamu buang, resikonya kamu sakit sekarang sayang. Jadi bukan salah majikan marah-marah, karena majikan kan tidak Iya, tahu. Miss. Kalaupun dia tahu, itu dia tidak bertanggung jawab atas hidupmu. Ngerti nggak? Salah kalau kamu bilang, kenapa majikan marah-marah? Ya iyalah. Ya iya, kalau kamu masih hamil, itu kita masih bisa berjuang bareng sayang. Tapi kalau kamu sudah membuangnya, kalau itu anak, buang, dia baik-baik saja, bisa keluar dengan baik-baik saja, itu nggak ada masalah. Bagaimana kalau kamu minumin obat, ternyata dia nggak keluar? Sampai dia tumbuh besar di dalam perutmu, dan lahir cacat. Bukannya kamu jahat? Hah? Iya, Miss. Jahat, kamu itu jahat. Kalau dia kamu buang, itu buang dengan baik-baik saja, dan dia mau dibuang, itu aman. Tetapi kalau dia tidak mau dibuang dan Tuhan bilang kamu harus hidup untuk jadi saksi ibumu, untuk jadi saksi ayahmu, kamu akan disusahkan hidup seumur hidupnya. Kalau dia lahir baik-baik saja nggak masalah. Kalau tiba-tiba lahir matanya hilang satu, cangkemnya perot, tangannya pontong, apa yang kamu bisa pertahankan dari dia? Benar nggak? Iya, Miss. Sekarang jangan dikasih obat apapun, ngerti? Iya, Miss. Aku cuma minum obat yang dari dokter itu yang katanya kan asam lambungku naik itu, Miss. Ya kamu harus ngomong sama dokter, karena dokter tidak tahu kamu hamil atau tidak, karena ada obat yang tidak boleh diminum oleh ibu hamil. Si cowokmu itu juga gila, beliin obat, ngerti nggak sih? Saya selalu ingatkan bahwa kita itu diikutin oleh dua, satu malaikat, satu iblis setan bajingan itu. Karena otak kita udah ditulis, nak. Saya sudah bilang jangan punya rencana jahat pada orang lain, apalagi pada diri sendiri. Saya akan bantu kamu, tapi jangan buang anakmu. Jangan digugurin, itu nggak boleh sayang, bener. Berapa ribu orang di luar sana pingin punya anak, mereka nggak bisa punya anak. Sekarang nggak apa-apa, tapi jangan minum obat yang nggak jelas lagi ya sayang ya. Iya, Miss. Ya udah, kamu kasih tahu aku kalau kamu besok mantap ke imigrasi ngomong sama saya. Maji kamu kira-kira tahu nggak kalau kamu punya kasus part-time itu? Enggak, Miss, belum tahu. Aduh, masalah mungkin numpuk lah. Kamu itu wis dapat ujian ditangkap imigrasi, hamil lagi. Kamu itu kapan sih bisa kentunya? Wong kamu libur part-time, kok yo iso kentu to, Nduk? Ya pas habis pulang, setelah udah kena kasus itu, Miss. Aku kan udah habis kena kasus, aku udah nggak part-time lagi, Miss. Oh, setelah kena kasus nggak part-time terus kenal cowok ini. Iya. Terus netralin otak gitu biar nggak kepikiran gitu. Iya, nggak tahu, Miss, namanya. Aku juga nggak kepikiran, Miss, kalau bakalan gak ada dua, soalnya aku juga udah minum pil KB sih, Miss. Saya selalu ingatkan, aib yang tidak bisa ditutupin adalah hamil. Ya udah sekarang wes, gak masalah wes. Ini kayak pelajaran buat kamu dan yang lainnya, nak ya. Besok kasih tahu Miss Yuni kalau kamu memang benar mau ke imigrasi ya sayang ya. Iya, Miss, siap. Ya wes. Makasih ya, Miss. Oke, siap. Terima kasih. Ya solusinya nggak ada. Orang hamil mau diapain? Solusinya nggak ada. Orang hamil itu mau diapain? Dia udah punya solusi sendiri, dibuang anaknya. Tapi harus tahu bahwa sakitnya itu lebih parah. Orang hamil tuh nggak ada solusinya, ya dilahirkan. Kalau nggak pingin hamil ya jangan kentu gitu loh. Saya mengingatkan berkali-kali. Sampai bosok cangkeme wong sing membenci saya tetap berjuang buat kalian. Pil KB itu tidak ada jaminan kalian nggak bunting.
Kondom itu tidak ada jaminan kalian nggak blending. Sampai di sini paham kalian? Telek kabeh lek diomongi ra enek sing percaya. Jadi nggak ada jaminan bahwa kalian itu akan baik-baik saja gitu loh. Ya Allah, Gusti Pangeran. Berapa kasusnya yang kita tahu bahwa orang melakukan perkentuan itu resiko paling fatal adalah hamil. Yang paling fatal lagi adalah bunting. Paling fatal lagi adalah blending. Dan yang paling mengerikan adalah HIV. Ini selalu saya katakan ini. Selalu dan selalu. Terus kalian bilang aib. Nyatanya sing dukur mau berukuti, sing ngisor mau ablak-ablak gitu loh. Ngerti nggak? Nggak boleh kita menetralkan atau menormalisasikan perkentuan itu tidak hamil. Tidak loh. Resiko terberat adalah bunting. Angel loh rek. Lewe kentu kok gak gelem, gak siap dengan punya anak ya piye konsepmu? Resikone wong kentu ki meteng. Resikone wong mangan ki ngising. Lah ngono to pakwate ngising dikek iki. Enek wong 3.000 iki tak tinggal ngising apa piye? Aku deng nomos tak tinggal ngisingi kabeh kok. Halo. Halo, selamat pagi Miss. Selamat pagi sayang. Suaranya enggak dengar sayang. Oh, kurang jelas. Mm-mm. Ini sudah.